Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Kartono Magister Sains dan selamat pagi teman-teman Rombel 4 semuanya. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana pengaplikasian integral tentu. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah mempelajari integral tentu. Maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari atau belajar tentang bagaimana cara aplikasi integral tentu dengan topik menghitung luas. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Azifah Mutia Rakmi dengan NIM 2304020170. 2. Satriana Khairul Imam dengan NIM 2304020198. Dan terakhir 3. Nanda Dati Lufiana dengan NIM 2304020186. Mari kita belajar tentang aplikasi integral tentu. Aplikasi integral tentu bisa digunakan untuk 1. Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dibagi menjadi dua. Yang pertama, luas daerah di atas sumbu X, dan yang kedua, luas daerah di bawah sumbu X. Pada layar ada dua contoh luas bidang yang diarsir. Pada bidang kanan atas di koordinat kartesius merupakan contoh dari luas daerah di atas sumbu X. Dan sebelah kiri bawah pada bidang koordinat kartesius merupakan contoh dari luas daerah di bawah sumbu X. Mari kita perhatikan gambarnya yang sebelah kanan atas terlebih dahulu, atau contoh dari luas daerah di atas sumbu X. Pada luas daerah di atas sumbu X ini, daerahnya adalah dibatasi dengan sumbu X atau garis sumbu X yang pada gambar diberi warna biru. Kemudian ada garis kiri yang tegak sebagai pembatas luas bidang tersebut dari titik 0 biru ini tegak hingga ke titik merah di sumbu Y ini. Nah, garis kiri ini, garis tegak kiri ini adalah X sama dengan A atau biasa disebut A, batas bawah. Selanjutnya, di sebelah kanan pada luas bidang tersebut yang diarsir, dari titik sumbu X dengan garis yang warna biru ini, tegak lurus hingga bertemu dengan garis merah. Garis ini adalah X sama dengan B, atau biasa disebut B, batas atas. Kemudian, pada ruas garis atas atau dalam gambar ini garis miring yang berwarna merah adalah ruas garis dari persamaan Fx. Maka didapat rumus luas daerah di atas sumbu X adalah L. L adalah luas,
sama dengan integral A sampai dengan B fx dx, di mana A batas bawah dan B batas atas. Selanjutnya yaitu contoh bidang pada bawah kiri koordinat kartesius adalah contoh luas daerah di bawah sumbu X dengan garis biru, yaitu sumbu X yang dibatasi pada sebelah kiri itu adalah X sama dengan A atau A, dan pada sebelah kanan yaitu X sama dengan B. Kemudian ada ruas garis yang berwarna merah yaitu Fx, sehingga luas daerah ini bisa kita tuliskan dengan rumus L sama dengan minus integral A sampai dengan B fx dx. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa rumus ini ada minusnya, sedangkan yang luas daerah di atas sumbu X tidak ada? Mengapa minus? Karena luas daerahnya di bawah sumbu X, maka ditulis rumusnya minus. Berikutnya, aplikasi integral tentu bisa digunakan untuk yang kedua, menghitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y. Pada gambar di samping, luas daerahnya dibatasi dalam interval A atau Y sama dengan A. Kemudian pada bagian atas dibatasi oleh B atau Y sama dengan B. Kemudian ada sumbu Z dengan garis yang berwarna biru ini, dan ada garis miring yang berwarna merah ini, yaitu FY. Sehingga didapat rumus luas daerah ini bisa ditulis dengan L luas sama dengan interval A sampai dengan B FY dz. Untuk slide selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan soal-soal menghitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X maupun luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y. Simak contoh-contoh soal dan latihan-latihan soal berikut. Kali ini kita membahas materi aplikasi integral. Aplikasi integral yang mau kita bahas yaitu luas daerah. Di sini saya mempunyai koordinat X, Y. Kemudian saya juga mempunyai grafik fungsi, misalkan Y sama dengan Fx. Selang tutup A sampai dengan B, di sini ada daerah yang terbentuk diberi nama daerah D, di mana daerah D ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X sama dengan A, dan X sama dengan B. Kita akan menghitung berapa luas dari daerah D, karena daerah yang terbentuk ini bukan daerah yang beraturan. Maka, daerah ini dapat kita iris atau kita partisi menjadi sejumlah N bagian. Misalkan, di sini saya mengambil partisi secara vertikal. Misalkan partisinya adalah ini, yang garis merah, panjang alas dari partisi ini adalah delta X.
Jika kita perbesar bagian ini, maka kita akan mendapatkan bentuknya kurang lebih sama seperti persegi panjang. Oleh karena itu, luas partisi ini dapat kita hampiri atau dekati dengan rumus luas persegi panjang, di mana luasnya adalah panjang alas dikalikan tinggi, alasnya adalah delta X, dan tingginya adalah nilai fungsi fx di titik X. Misalkan di sini X, maka kita akan mendapatkan tingginya adalah fx, sehingga luasnya adalah delta X dikalikan fx. Untuk memperoleh nilai luas yang sebenarnya, di mana errornya adalah 0, maka daerah ini harus dibagi sebanyak tak hingga bagian. Jadi, jika N atau banyaknya partisi menuju tak hingga, kita dapat menentukan luas daerah ini, di mana dengan cara kita mengambil nilai limitnya ketika N menuju tak hingga, maka luasnya adalah integral A sampai dengan B, dan dari fungsi fx diintegralkan terhadap x. Sementara, untuk daerah yang dibatasi oleh dua fungsi seperti ini, misalnya, saya punya dua buah fungsi, Y1 sama dengan Hx, dan Y2 sama dengan Gx, kemudian daerahnya dibatasi oleh X sama dengan A, dan X sama dengan B. Di sini kita juga bisa menghampirinya dengan irisan vertikal, garis merah, jadi untuk panjang alasnya adalah delta X. Kemudian, luasnya kita hampiri dengan rumus yang sama seperti yang ada pada gambar sebelah kiri, yaitu panjang alas dikali tinggi, sehingga rumusnya adalah delta X dikalikan tingginya, di mana tingginya adalah Hx dikurangi Gx. Ya, karena tinggi ini adalah Hx, sementara tinggi sumbu X sampai dengan titik ini adalah Gx. Jadi, selisihnya adalah Hx kurangi Gx. Jadi di sini Hx kurangi Gx dengan cara yang sama kita dapat membuat banyaknya partisi adalah menuju tak hingga, kemudian nanti kita akan limitkan hasilnya, maka kita peroleh luas daerahnya adalah integral A sampai dengan dari fungsi Hx kurangi fungsi Gx. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, di mana X kuadrat ini adalah parabola terbuka ke atas. Kemudian sumbu X ini persamaannya adalah Y sama dengan 0, kemudian garis X sama dengan 2. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menggambar daerahnya, karena dengan menggambar daerah, maka kita akan semakin mudah dalam menentukan formula integralnya. Kita gambar Y sama dengan X kuadrat. Untuk yang belum bisa menggambar grafik fungsi, berarti bisa dengan bantuan mencari titik potongnya. Misalkan, kita masukkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat yaitu 1, kemudian X sama dengan 2 maka Y sama dengan 4, kemudian juga kita coba bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri 0, misalkan negatif 1, kita kuadratkan maka hasilnya 1. Kemudian kita plot ke dalam koordinat kartesius. Ya, ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita gambar garis X sama dengan 2, karena untuk sumbu X sendiri sudah ada pada gambarnya. Berarti kita tinggal gambar garis X sama dengan 2, yaitu garis vertikal dengan nilai X-nya adalah sama dengan 2. Sekarang kita tinggal mencari daerah mana yang dimaksud. Untuk daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, yaitu ditandai dengan kurva berwarna biru ini, kemudian ada sumbu X berwarna hitam, kemudian X sama dengan 2 adalah garis warna merah, jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang diberi arsir warna hijau. Jadi, di sini kita bisa menghitung luas daerahnya, yaitu integral 0 sampai dengan 2. Jadi untuk batasnya adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, sementara untuk fx-nya kita bisa lihat bahwa untuk alas ini kurva yang berada di atasnya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, jadi fx ini adalah kurva yang berada di atas daerah yang dimaksud. Jadi fx-nya adalah X kuadrat, kemudian kita integralkan terhadap X, hasil integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 2,
Kemudian kita substitusi dengan teorema dasar kalkulus kedua yaitu 2 pangkat 3 negatif 0 pangkat 3 hasilnya adalah 8/3 satuan luas. Selanjutnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Ya, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Jadi, daerah yang dimaksud adalah daerah yang diberi arsiran berwarna kuning, di mana daerah ini untuk bagian atasnya dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4, dan untuk bagian bawahnya dibatasi oleh kurva atau parabola Y sama dengan X min 2. Untuk titik potong parabola dan garis ini dapat kita temukan ketika kita gambar grafik fungsi ini, atau kita juga dari awal bisa menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Cara menentukan titik potong parabola dan garis ini adalah kita buat Y1 sama dengan Y2. Y1 adalah X plus 4 dan Y2 adalah X kuadrat min 2. Kita pindahkan ruas X plus 4 min X kuadrat plus 2 sama dengan 0, atau min X kuadrat plus X plus 6 sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 1. Kemudian untuk memperoleh titik potong atau akar persamaan kuadrat ini, kita faktorkan persamaan kuadratnya menjadi X plus 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3, yaitu posisinya di garis titik-titik 3, 7. Jadi, untuk luas daerahnya adalah integral min 2 sampai dengan 3. Kemudian, karena daerah ini dibatasi oleh dua kurva, maka kita buat Y1 dikurangi Y2. Untuk Y1 yaitu kurva yang berada di atas daerah yang berwarna kuning, yaitu X plus 4, dan untuk Y2 adalah parabola X kuadrat min 2. Sebelum mengintegralkan, kita sederhanakan dulu bentuknya menjadi min X kuadrat plus X plus 6. Berikutnya, kita integralkan min 1/3 X pangkat 3 plus 1/2 X kuadrat plus 6X dengan batas min 2 sampai dengan 3. Dan kita substitusi dulu untuk X sama dengan 3, maka negatif 1/3 dikali 27 ditambah 1/2 dikali 9 ditambah 18, ditambah negatif 1/3 dikali negatif 8 ditambah 1/2 dikali 4 dikurangi 12. Kita sederhanakan menjadi min 9 ditambah 9/2 ditambah 18 ditambah 8/3 ditambah 2 dikurangi 12. Maka 27/2 dikurangi 22/3, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah 37/6 satuan luas. 3. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2. Untuk garis warna merah adalah Y sama dengan min X plus 2, kemudian parabola berwarna biru adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian daerah yang dimaksud selain dibatasi oleh parabola berwarna biru dan garis berwarna merah juga dibatasi oleh sumbu X, yaitu garis yang berwarna hitam. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang diberi warna kuning di mana bentuknya ini mirip segitiga, tetapi sebetulnya bukan segitiga ya, karena untuk parabola sendiri di sini ada lengkungan. Kita bisa lihat bahwa untuk batasnya sendiri yaitu X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Tapi dari interval 0 sampai dengan 2, daerah ini tidak dibatasi oleh kurva yang sama, di mana untuk 0 sampai dengan 1, kurva atasnya adalah yang berwarna biru, sementara untuk interval 1 sampai dengan 2, kurva atasnya berwarna merah. Jadi di sini luas daerah ini dibatasi oleh kurva yang berbeda, sehingga kita harus menghitung masing-masing misalkan L1 dan L2. Selanjutnya kita akan menghitung L1 dan L2. L1 sama dengan integral 0 sampai dengan 1 X kuadrat dx, sama dengan 1/3 X pangkat 3, dengan batas 0 sampai dengan 1, sama dengan 1/3 dikali 1 dikurangi 0 sama dengan 1/3. L2 sama dengan integral 1 sampai dengan 2 negatif X plus 2 dx, sama dengan negatif 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X dengan batas 1 sampai dengan 2, sama dengan negatif 1/2
2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi negatif 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan negatif 2 plus 4 dikurangi negatif 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi L1 tambah L2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2. Jadi 5 per 6. Soal yang keempat, hitung luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Koordinat kartesius X, Y terbagi menjadi 4 kuadran. Untuk kurva berwarna biru adalah parabola Y sama dengan X kuadrat, kemudian dibatasi juga oleh garis berwarna merah yaitu Y sama dengan 4. Karena daerah yang diminta adalah daerah di kuadran 1, jadi daerah yang diarsir hanyalah daerah di mana nilai X dan Y bernilai positif. Tapi, jika tidak diberi keterangan pada soal bahwa yang diminta adalah di daerah kuadran 1, maka daerah di sebelah kiri juga harus diarsir dan dihitung luasnya. Untuk menghitung luasnya, kita lihat untuk batasnya adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Sehingga untuk luasnya adalah integral 0 sampai 2, kemudian kita lihat daerah berwarna kuning, ini bagian atasnya dibatasi oleh garis Y sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan dengan kurva yang berada di bagian bawah, daerah berwarna kuning yaitu Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita hitung integralnya menjadi 4X dikurangi X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 8 dikurangi 8 per 3 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 16 per 3. Selanjutnya, selain irisan vertikal, kita juga dapat membagi daerah ini menjadi beberapa partisi secara horizontal. Misalkan pada gambar, terdapat delta Y sehingga luasnya kita lihat partisi secara horizontal adalah integral A sampai dengan B, tetapi variabel pengintegralannya adalah Y karena kita mempartisinya secara horizontal untuk fungsinya sendiri bukan lagi fx, tetapi menjadi gy. Karena untuk variabel pengintegralannya adalah Y, maka fungsinya pun harus dinyatakan dalam variabel Y. Untuk batasnya, kita lihat ada di sumbu Y, yaitu 0 sampai dengan 4. Karena sekarang kita melihatnya dari sumbu Y, maka daerah ini dibatasi bagian sebelah kanan oleh Y sama dengan Y kuadrat. Sehingga gaya yang dimaksud pada rumus integral ini adalah kurva yang ada di paling kanan yaitu Y sama dengan X kuadrat. Tetapi karena fungsinya harus kita nyatakan dalam gy, maka kita ubah fungsi ini menjadi X sama dengan akar Y atau Y pangkat setengah. Sehingga integral 0 sampai 4 Y pangkat 1 per 2 dy sama dengan 1 per 3 per 2 Y pangkat 3 per 2 dengan batas 0 sampai dengan 4 sama dengan 3 per 2 dikali Y akar Y dengan batas 0 sampai dengan 4 sama dengan 3 per 2 dikali 4 akar 4 dikurangi 0 sama dengan 2 per 3 dikali 8, hasilnya adalah 16 per 3. Soal terakhir yaitu soal yang kelima adalah hitung luas daerah dibatasi oleh X sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat. Ini adalah parabola terbuka ke kiri. Kemudian garis Y sama dengan X dikurangi 1. Gambarnya bisa kita lihat, jadi untuk daerah seperti ini kita hanya bisa melakukan partisi secara horizontal. Dengan melakukan partisi secara horizontal, kita akan mengetahui bahwa untuk daerah berwarna kuning, ini bagian kanannya dibatasi oleh parabola X sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat. Dan untuk sebelah kirinya dibatasi oleh garis Y sama dengan X min 1. Untuk titik potongnya, kita cari terlebih dahulu, yaitu X1 sama dengan X2. X1 adalah 3 dikurangi Y kuadrat, dan untuk X2 kita bisa dapat cari persamaan garis yang kita buat menjadi X sama dengan Y plus 1, kita buat ruas kanannya menjadi 0, sehingga kita mendapatkan faktornya Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1. Sehingga untuk luasnya yaitu integral negatif 2 sampai 1, fungsi yang ada di sebelah kanan daerah yaitu X sama dengan 3 dikurangi Y kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan fungsi yang ada di sebelah kiri daerah yaitu X sama dengan Y plus 1. Sehingga hasil integralnya menjadi negatif 1 per 3 Y pangkat 3 dikurangi 1 per 2 Y pangkat 2 ditambah 2X dengan batas negatif 2 sampai 1 sama dengan negatif 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 2
kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi negatif 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1/3 dikali negatif 1/2 ditambah 2 dikurangi 8/3 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 9/3 dikurangi 1/2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan negatif 3 dikurangi 1/3 ditambah 8 sehingga hasilnya adalah 9/5. Sekian, terima kasih.